Kita menuju informasi yang berikutnya. Dan pemirsa, event properti terbesar dan terbaik digelar oleh Jawa Pos bertajuk Jawa Pos Property Week 2024. Dalam acara tersebut ada talk show di mana narasumber yang hadir sangat kompeten berbicara tentang bagaimana properti saat ini dan segala perkembangannya. Dan berikut keseruan talk show saya dalam Jawa Pos Property Week 2024. Sekarang itu ada tren suku bunga rendah, gitu ya. Dan juga stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintahan baru. Pertanyaannya, apakah bisa menjadi harapan untuk bisnis properti lebih bergairah di tahun 2025? Ya, baik. Selamat sore. Terima kasih kepada Jawa Pos, Bapak Ibu semua, senior-senior di sini dan panitia. Langsung mohon izin menjawab. Jadi kebutuhan properti kalau menurut data nasional backlognya ada 15 juta. Menurut data REI Jawa Timur backlognya 1 juta lebih. Sehingga kalau itu kita bisa memenuhi, insya Allah kebutuhan akan terus ada. Untuk bunga, apakah jika turun menarik? Pasti. Dan itu kita selalu berkomunikasi dengan bank. Baik Bank Mandiri juga bunga saat ini 3% insya Allah untuk KPR fix 3 tahun. Dan itu sangat menarik apalagi bisa sampai dengan 25 tahun, 30 tahun. Semoga bisa anak-anak milenial bisa menjangkaunya sementara itu. Jadi kebutuhan masih banyak gitu Pak ya? Iya. Dari Jawa sisi Timur kebutuhan masih banyak nih. 1 juta lebih. Jadi kebutuhan masih banyak apalagi dibantu dengan suku bunga yang rendah. Ini tentunya menjadi stimulus yang baik sekali. Betul, iya. Baik, nah yang berikutnya nih, yang kedua. Saya ingin menyapa Pak Hendra. Tadi kan sempat dibahas nih ya, apalagi suku bunga rendah dari Bank Mandiri. Nah Pak Hendra, bagaimana nih peran dari Bank Mandiri terhadap industri properti, khususnya dukungan kepada pengembang di Jawa Timur? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ini tentunya ada senior-senior kami nih luar biasa hari ini. Terima kasih untuk undangannya juga dari Jawa Pos untuk acara Property Week 2024. Mungkin saya mau sampaikan dulu, kan ditanyanya adalah bagaimana supportnya kami ya dari Bank Mandiri khususnya. Saya mungkin bagi 3 periode dulu. Jadi periode sebelum COVID dan pasca COVID. Kenapa? Karena ini ada hal yang menarik. Jadi ini khusus datanya ada di Bank Mandiri. Sebentar. Jadi saya coba tarik data yang ada di Bank Mandiri. Periode 2015 sampai 2019. Jadi ini sebelum COVID. Jadi rata-rata penyaluran KPR-nya Bank Mandiri itu lebih kurang setahunnya itu ada 2006 unit per tahun. Jadi rata-rata kreditnya sekitar 702 juta. Terus nominalnya kreditnya itu sebesar 1,4 triliun per tahun. Waktu Covid 2020 sampai sekitar 2021 itu memang terdapat perlambatan. Sehingga loan size-nya itu turun menjadi 483 juta per unit. Tapi jumlahnya sebetulnya ada meningkat menjadi 2.551. Jadi ada sekitar 500 unit lebih tinggi justru pada saat COVID tahun 2020 sampai 2021. Penyalurannya otomatis turun, hanya sekitar 1,3 triliun per tahun. Nah kemudian pasca COVID gimana? Jadi kita hitung pasca COVID adalah 2023 sampai dengan kita hitung sekarang di Q4 2024 ini. Itu trennya positif. Jadi per tahunnya itu sekitar 3.858 unit per tahun dengan penyaluran sekitar 2,2 triliun per tahun. Jadi tumbuhnya itu sekitar ya hampir 14% ya, tumbuhnya 14%. Nah, terus supportnya kami tentunya ya kalau kami itu coba belajar dari salah satunya adalah Ciputra tentunya. Jadi kalau nggak salah ilmunya itu ngecek properti itu adalah 3 hal aja, lokasi, lokasi, dan lokasi. Nah, jadi kita coba petakan, ternyata memang dari data itu yang ada di Jawa Timur, khususnya Surabaya, itu favoritnya adalah di Surabaya Barat, kemudian di Surabaya Timur, Sidoarjo, sama Gresik.
Nah, tadi pertanyaannya adalah gimana kami membantu untuk supportnya properti. Nah, jadi tentunya kami menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh developer yang ada. Jadi salah satunya tentunya adalah seperti di tempatnya Pak Ludwig ini, di Tamara Group, itu sudah kerjasama dengan kami sejak tahun 2008. Kemudian dengan Ciputra ini lebih lama lagi, yaitu sebelum tahun 2007. Saat ini sudah ada 13 proyek. Nah, kita juga melakukan perbaikan dalam sistem proses. Kami ada proses, istilahnya itu adalah instant approval. Jadi kami itu bisa laksanakan approve itu dalam 1 hari sebetulnya orang ini disetujui apa tidak. Nah, dan satu lagi, kami sekarang mengembangkan yang namanya live-in, yang di dalam live-in-nya itu ada KPR. Jadi misalkan contoh, ada orang Surabaya yang kerjanya saat ini di Jakarta. Dia begitu masuk ke menu live-in KPR, itu tinggal klik Surabaya, ada beberapa properti yang bisa dia ambil. Kalau dia pengen lebih detail lagi, tentunya dia silahkan untuk hubungi kami di Bank Mandiri atau langsung ke pihak developernya. Jadi dengan adanya sekarang sudah seluruhnya sudah lebih ke digital dan bisa menjangkau lebih luas, tentunya yang orang Surabaya yang ada di Jakarta, orang Surabaya di Semarang, orang Surabaya di Bandung, itu kalau melihat properti yang ada di Jawa Timur, itu tinggal buka aja dari live-in-nya Mandiri. Itu salah satu, dan di hari ini juga kita kerjasama, tentunya ada beberapa penawaran mulai dari provisi yang lebih murah, kemudian bunganya juga spesial, dan itu yang kita coba tawarkan kepada seluruh tidak hanya nasabah Mandiri tentunya, tapi juga seluruh yang ingin punya properti di Jawa Timur. Itu sih tentunya support kami dari Bank Mandiri. Wow, keren banget ya. Mau ambil properti tinggal masuk ke live-in, tinggal pilih gitu Pak ya. Waduh, keren banget nih. Beli properti lebih mudah nih saat ini, betul ya. Oke, baik, terima kasih untuk pemaparannya. Yang berikutnya saya ingin mampir ke Pak Toto nih. Pak Sutoto Yakobus dari Ciputra. Tadi kita sudah ngomong soal turunnya BI rate, suku bunga rendah gitu ya, dan juga dukungan dari Bank Mandiri. Nah, menurut Pak Toto nih, apakah penurunan BI rate bisa mendorong investor untuk berinvestasi di sektor perumahan? Karena belakangan kita mengetahui kebanyakan yang masuk ke pasar itu lebih mengandalkan langsung ke end user. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Baik, saya rasa turunnya suku bunga itu selalu menggembirakan buat yang utang atau mau utang, menyedihkan bagi yang punya uang dan punya tabungan. Ya, selalu begitu ya. Yang mau utang itu selalu gembira karena minimal dengan uang yang sama dia bisa punya rumah lebih besar, atau dengan rumah yang sama cicilannya lebih ringan. Nah, jadi saya kira buat end user ataupun investor sama-sama kalau mau beli, mau pakai KPR Mandiri apalagi yang bunganya lagi murah, itu menyenangkan ya. Apalagi tersedia DP ringan, KPR instan ya. Ini seperti ini contohnya, kita di sini sampai komplit ini, seluruh proyek hadir di sini. Ya, banyak DP ringan, banyak yang DP-nya gampang-gampang, tinggal bayar uang di depan sedikit. Jadi para milenial yang mau beli nggak usah pikir panjang, yang penting kuat nyicil. Yang penting kuat nyicil. Cicilannya kuat. Nanti kalau 3-4 tahun lagi bosen atau mau pindah, dijual lagi nggak apa-apa, insya Allah sudah untung ya, karena bunganya masih murah. Jadi kenaikan rumah biasanya lebih tinggi dari suku bunga. Jadi insya Allah kalau dijual beberapa tahun lagi ya masih untung lah, kira-kira gitu anunya.
Jadi tidak usah berpikir terlalu panjang. Kalau memang kuat nyicil, beli aja. Penting tentukan lokasi yang mana yang disukai, yang cocok, beli aja. Begitu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Langsung, nggak usah pikir panjang karena Pak Toto gitu ya. Tertarik di mana, lokasinya cocok, yang penting cicilannya kuat Pak ya. Langsung ambil. 3-4 tahun, 5 tahun katanya kalau bosen dijual lagi gitu. Oke, sekarang ke Pak Ludwig nih. Pak Ludwig dari Royal Residence. Pertanyaan ini menarik nih mengenai pengembang. Apakah pengembang akan lebih aktif meluncurkan proyek baru berkenaan dengan tren suku bunga rendah ini? Pak Ludwig, silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore buat hadirin semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Jawa Pos juga yang sudah mengundang kami untuk ikut duduk di sini, Pak Leak khususnya. Jadi kalau berkomentar tentang suku bunga, saya rasa Pak Toto udah jago, lebih senior dari saya ini. Jadi memang selain lokasi, kalau suku bunga turun itu pasti menarik. Kita semua pasti ingin ambil angsuran rumah. Ya. Tapi kalau untuk pengembangan proyek, saya yakin semua pengembang pasti akan selalu mendevelop lokasinya. Bunga turun nggak turun, saya yakin kita pasti mengembangkan terus. Karena memang bidang usaha kita di bidang properti. Jadi kita sangat berterima kasih sih kalau bank-bank mendukung dengan turunnya bunga KPR. Kemudian syukur-syukur kalau dari pemerintah PPN DTP-nya bisa diperpanjang. Tugasnya Pak Rizky ini mungkin ya, dari Ray. Kita semua menanti itu semua loh Pak Rizky. Jadi PPN DTP kalau bisa diperpanjang, kita sangat bersyukur. Apalagi kalau yang mungkin program yang akan dijalankan untuk FLPP, yang untuk rumah-rumah 200 juta yang bisa free segala-galanya. Kalau plafonnya bisa dinaikkan lebih dari 200 juta, mungkin masyarakat Indonesia akan lebih bersyukur. Dan yang tadi ditargetkan 15 juta itu pasti akan tercapai. Apalagi menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Saya yakin kalau memang program-program dari pemerintah seperti yang kita harapkan melalui Pak Rizky yang bisa mewakili kita semua pengembang, khususnya melalui Ray ya, kita yakin dan percaya bahwa Indonesia pasti akan mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih. Wow. Tadi pesan dari Pak Ludwig langsung dicatat loh sama Pak Rizky. Ini mumpung semuanya berkumpul, mungkin ada pesan yang lain untuk Pak Rizky? Pesan sponsor langsung dicatat semua. Baik, nah kali ini saya ingin mampir ke Pak Leak nih. Pak Leak dari Jawa Pos Media. Pak Leak, bagaimana nih peran media untuk menggairahkan industri properti seiring dengan tren suku bunga rendah dan juga tentunya stimulus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Silakan Pak Leak. Ya. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin lebih merupakan sikap Jawa Pos ya. Jadi buat Jawa Pos, pandangannya terhadap dunia properti, jadi ini lepas apakah situasi ini sedang menguntungkan untuk para debitor ataukah sedang kurang asik buat yang sedang punya uang banyak. Artinya dalam situasi apapun atau bahkan perubahan suasana atau politik apapun, Jawa Pos sebenarnya inginnya terus mendorong properti ini bisa terus maju. Maka itu sebenarnya ini di tahun yang kesekian ya, ini tahun keempat kalau tidak salah, yang kita ingin bisa rutin menyelenggarakan event properti ini dengan brand Jawa Pos Property Week. Jadi ini weekend yang kita harapkan bisa menjadi
hari untuk memilih-milih rumah, kemudian ya menimbang-nimbang dulu, kemudian nanti berlanjut pada pembelian. Nah, buat para pembeli rumah sebenarnya atau peristiwa membeli rumah akan selalu menjadi peristiwa besar buat pribadi-pribadi, terutama misalnya pembeli rumah pertama. Di bidang politik misalnya, dari sisi politik, baru presiden dilantik, itu tidak lama kemudian ada canangan besar bahwa harus dibangun 300 juta rumah. 3 juta, sorry, 3 juta rumah ya, 300 kecil banget. Diserahkan Pak Toto seminggu selesai itu. 3 juta rumah. Nah, tentu tidak semudah, maksud saya tidak sesederhana itu. Jadi komplikasinya luar biasa. Maka itu optimisme yang dibangun oleh Jawa Pos, apalagi dalam situasi yang suku bunganya rendah seperti sekarang, tentu slogannya mungkin kira-kira apapun yang terjadi, beli rumah. Beli rumah. Terutama yang rumah pertama, berhentilah nebeng mertua, ya, ngontrak atau konon sekarang itu ada tren baru, bekerja dari yang tinggal dari wilayah-wilayah urban di Jombang dan lain sebagainya, nge-grab di Surabaya, itu nggak mau ngekos, dia tidur di mobil, di masjid. Tadi kalau sudah seminggu pulang. Nah, itu alangkah baiknya datang ke Pak Hendra, ajukan aplikasi, ambil rumah. Kalau rumah kedua dan ketiga dan seterusnya, saya kira itu udah rumit ya Pak Toto ya. Jadi udah pengalaman, udah pinter sendiri, dan jalukane itu udah macem-macem. Maka itu sebenarnya pameran kita kali ini selain ya ayo pada beli rumah, ini bagian dari ekspresi dan inovasi dari teman-teman pengembang. Di sana juga kemudian ada arsitek, insinyur, material, building material yang sebenarnya juga akan update terus, modelnya seperti apa, trennya seperti apa. Misalnya kemampuan membayar kredit sekarang ini di kisaran berapa? 600-700 juta. Pak Ludwig, Pak Toto akan merespon dengan misalnya inovasi, luasannya berarti dikurangi 1 meter, tapi fasadnya dipercantik. Nah, akhirnya yang tadinya yang tahun sebelum Covid itu harganya 900, sekarang ini yang 700, 800 booming misalnya. Nah, Jawa Pos menangkap itu sebagai rutinitas sebenarnya. Jadi selalu ada inovasi-inovasi baru dan tantangan gairah karena berkait dengan situasi ekonomi global, nasional, lokal dan seterusnya, agar industri ini senantiasa bergairah. Saya kira begitu, Mas David. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dari Jawa Pos berarti gas terus Pak ya, maupun kondisinya baik ataupun kurang baik, tapi Jawa Pos dari sisi media selalu mendukung dunia properti terus maju gitu Pak ya, luar biasa.